teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Leon Sitorus Miracle. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kita tidak ketinggalan notifikasinya. Ya teman-teman, seperti dengan janji saya kemarin, saya sudah bertemu lagi dengan Bang Stanley Nuha. Jadi hari ini kita akan membahas khusus bagaimana sih Bang Stanley bisa menjadi seorang chef yang sangat terkenal di Balikpapan. Kenapa Bang Stanley terjun ke dunia chef? Oke teman-teman, mungkin kita bisa sambil ngopi juga Bang, silakan Bang. Biar nggak terlalu tegang. Oke Bang, mungkin bisa ceritakan singkat, kenapa Abang pilih chef gitu? Oke, kebetulan dulu saya sekolah di SMK 4 dan jurusannya pariwisata dan perhotelan. Oke. Nah, dulu lucunya seperti ini. Saya dulu sebenarnya masuk di TKJ. TKJ itu apa? Teknik Komputer dan Jaringan. Oke. Dan kebetulan di SMK Negeri 4, Negeri 3, jurusan TKJ-nya saya ikut tes. Bagus, nilainya bagus. Saya ikut praktek dan teori bagus. Kebetulan waktu itu tahun 2006 itu sekolah-sekolah ada memperlakukan ada jalur yakin dan bina lingkungan. Oke. Kebetulan saya tidak ikut dua itu, saya ikut jalur pendaftaran normal seperti biasa, reguler, dan saya diambil dari 40 siswa. 40 siswa? Satu kelas. Dan saya kebetulan di posisi 41. Oh gitu. Jadi tidak masuk ya. Iya, iya. Setelah itu karena pendaftaran sekolah-sekolah sudah mulai tutup, sudah mulai frustasi, nyari sekolah swasta pun biaya cukup lumayan mahal ya. Iya. Dan akhirnya ibu saya nelpon ke SMK Negeri 4. Oh, dan ternyata ada gelombang kedua di jurusannya Tata Boga, Tata Kecantikan, dan Perhotelan, Tata Busana. 3 jurusan itu masih ada gelombang kedua pendaftaran. Makanya saya masuk. Saya pilihlah Tata Boga karena di Tata Boga itu ada cowoknya. Bukan hanya cewek tapi ada cowoknya juga. Kalau di Tata Busana? Tata Busana cewek semua. Oh iya. Tata Kecantikan apalagi ya seperti itu. Singkat cerita, ya karena dulu saya kecil dari SD, SMP suka masak di rumah ya. Dengan ibu saya dan apalagi papi saya. Jadi udah hobi ya? Sudah hobi. Kalau bilang hobi, karena kebetulan dulu sekolah SD, SMP, kalau pulang sekolah ada tutup saji di meja makan, berarti ada masak. Iya. Kalau nggak ada tutup saji ya sudah masak sendiri. Iya. Jadi mungkin dulu hanya masak telur. Tapi dari situ ada sedikit passion karena kebetulan juga dulu suka bantu masak ibu ya. Motong, ngulek, sambal. Jadi ibu saya dengan dekat masukkan ke sekolah Tata Boga. Dan dulu juga ada rencana sebenarnya, rencana buka restoran seperti itu. Cuma karena tidak kesampaian, akhirnya ya sudah saya tetap lanjutkan sekolah ya. Selama di Tata Boga itu di jurusan Tata Boga ya karena suka masak juga, jadi suka makan terutamanya. Jadi saya happy ya. Kebetulan di sekolah juga ada di Tata Boga itu kan ada pantry-nya, ada makanan tradisional, makanan Indonesia, ada Chinese, ada Western. Saya lebih tertarik ke Western food. Kalau dibilang Tata Boga itu selama 3 tahun ya ada suka dukanya ya setelah sekolah itu, karena saya lebih condong ke Western food. Karena di sekolah tuh harus ngerti bumbu. Apalagi kita Indonesia, kalau dibilang masak Indonesia tuh harus bermacam-macam bumbu ya. Ada bumbu putih, bumbu merah, bumbu kuning. Jadi saya lebih ke Western food akhirnya. Karena
masakan Indonesia ini sangat luar biasa. Banyak pemakaian bumbunya. Jadi saya lebih pilih ke western food karena lebih simple. Iya. Ya mungkin dari price harga bahannya cukup mahal ya Cukup kalau mahal ya. western food Iya. daripada dengan masakan Indonesia. Iya. Tapi kalau masakan Indonesia semua udah bisa lah ya. Nah, kalau sekarang udah bisa. Iya, Bang. Mungkin Abang melakukan itu, mengambil jurusan itu karena Abang hobi gitu ya. Ya, Menurut Abang itu penting nggak sih Bang untuk anak-anak muda gitu? Kita harus memilih apa yang kita hobi, apa yang kita suka, karena ketika kita suka, maka kita akan berikan yang terbaik. Jadi benar. energinya lebih besar keluar, karena Ya. itu yang kita suka gitu. Kita mau capek, mau apapun itu, kita tetap kasih yang terbaik gitu kan. Pastinya. Abang setuju dengan kalimat itu ya? Ya, sangat setuju. Kebetulan kalau masak itu dengan keadaan mood yang kurang bagus, pasti masakannya juga kurang Iya. bagus, seperti itu. Iya. Dengan moto saya, masak itu cooking with love. Jadi masak itu dari hati. Oh, iya. Dengan cinta ya, dengan cinta kasih ya. Dengan cinta kasih, seperti itu. Karena pada saat kita masak dengan keadaan happy, dengan penuh rasa cinta, masakan itu pasti luar biasa enak pasti. Ya itu. Boleh bilang hobi, kebetulan juga suka masak, ya. Jadi dan satu suka makan juga. Jadi ya sudah terjunlah ke dunia masak. Iya. Sekolah hanya dari SMK 4 jurusan Tata Boga sangat membantu ya. Oke. Dari tim pengajarnya, guru-gurunya, semuanya sangat membantu. Dan selama 3 tahun di sekolah, saya maksimalkan itu untuk belajar apa yang tidak tahu menjadi tahu. Dan untuk kalau anak-anak muda sekarang ya masak mungkin banyak ya, chef-chef sekarang ada chef entertain atau ada master chef, iron chef, itu semuanya mereka itu kalian lihat itu masak itu nggak sesimpel mereka kita lihat di TV. Iya. Sebenarnya sulit ya. Tapi kalau dibilang sulit juga tidak, karena dia perlu proses. Dari bahan yang mentah sampai menjadi bisa kita konsumsi itu perlu proses. Jadi nggak semudah. Semua ada timbangannya juga gitu ya. Ada timbangannya semuanya. Jadi perlu ketelitian. Makanya saya bilang kenapa saya punya moto cooking with love ya, seperti itu. Karena itu. Pemilihan bahan harus yang tepat dengan kualitas masakan yang pasti bagus. Seperti itu. Bang, jadi setelah Abang udah belajar banyak 3 tahun ya, benar-benar Abang suka juga, energinya besar, Abang bisa berikan yang terbaik. Ternyata yang sulit itu juga sebenarnya jadi gampang ya. Karena Abang punya apa? Ada kasih, ada cintanya itu Bang ya. Benar. Jadi cooking with love ya. Abang mungkin nanti sekali-sekali kita ada acara bisa pesan sama Abang ya. Bisa. Masak apa aja bisa ya. Bisa sekarang. Jadi teman-teman yang di Balikpapan juga jika ada ingin pesan sesuatu, pesan makanan bisa juga lewat Bang Nuha juga ya, Bang Stanley Nuha. Tapi ada Instagram juga Bang ya? Saya ada Instagram. Di mana itu? chef_Stanley58. Jadi nanti kita akan tampilkan juga di sini ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin pesan tentu dengan harga yang lumayan murah, tapi dengan rasa yang premium teman-teman. Apalagi itu masaknya dengan love ya, dengan kasih pasti, itu pasti yang terbaik teman-teman. Nah mungkin sekarang banyak juga kantor-kantor pesan sama Abang ya, saya dengar ya. Ya dulu sempat dengan kejadian bencana COVID ini. Banyak juga gitu ya. Kebetulan tempat kerja saya sempat close. Jadi mau tidak mau harus survive ya. Karena dari tempat pekerjaan saya tidak digaji selama close. Mau tidak mau karena punya keluarga, ya harus survive. Akhirnya jualan online seperti itu, meals box.
Oke. Jadi sampai keteteran juga? Ya sempat keteteran ya. Jualan selama berapa bulan? Bulan 1, 2, 3, 4 sampai 5 bulanan. 5 bulanan ya? 5 bulanan jualan. Terus perusahaan buka, tapi saya tolak. Oh gitu. Ya. Jadi perusahaannya buka, abang tolak nih, nggak mau masuk. Mau masuk lagi. Alasannya kenapa? Ya karena mungkin dari hasil penjualan loose box itu ya sudah lumayan. Oke. Nah, dan kebetulan kemarin jualan mix box itu sangat luar biasa ya, dari kantor-kantor bank. Ya. Hampir setiap hari order dari perusahaan-perusahaan alat berat, terus dari kantor-kantor kecil pun semuanya order. Wah. Dari personal ya, rumah ke rumah pun semuanya Itu order. di saat pandemi abang tidak bekerja, tidak digaji, tapi ada aja jalan Tuhan ya bang ya. Seperti cerita kita yang kemarin ya. Jadi seperti itu. perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan itu benar-benar nyata dalam kehidupan abang ya bang ya. Benar-benar. Oke. Tapi setelah itu bang, saya dengar juga masuk lagi ke salah satu hotel terbaik juga di Balikpapan ya. Iya, benar. Menjadi chef lagi di sana. Itu gimana ceritanya bang? Ceritanya itu kemarin sempat ya frustasi, sempat buka kedai ya. Oke. Yang kebetulan pernah diceritakan ketemunya di kedai ya. Oh iya. Seperti itu sama Bang Leon. Pendapatan di kedai ya kalau dibilang pada saat pandemi sangat kecil ya. Jadi memutuskan kerja lagi dan kebetulan ada kalau dibilang semacam sifu ya kalau di dunia permasakan, bahasa Chinese-nya sifu. Oh, sifu itu Ya, kayak semacam chef atau udah hebat ya gitu. semacam guru. Oh, guru ya, guru. Dulu sempat satu kerjaan dengan beliau dan menawarkan pekerjaan. Oke. Akhirnya ngobrol-ngobrol sebentar, akhirnya oke, saya teleponkan chefnya. Dan kebetulan saya sekarang berada di kerjanya sekarang di Hotel Swiss Bell Inn Balikpapan. Oke. Hotel Swiss Bell ya? Swiss Bell Inn. Swiss Bell Inn Balikpapan. Ya. Oke. Dan ditelepon ke chefnya Swiss Bell Inn, kemudian saya ditelepon balik. Oh, jadi abang ditelepon nih? Oke. Telepon, akhirnya ngobrol. Ya, ngobrol santai seperti biasa. Kalau dibilang interview pun interview, tapi ngobrol. Kalau kita bilang kongko-kongko ya. Dan chefnya juga luar biasa, sangat membantu. Dari segi untuk pelajaran ya, di dunia masak sangat membantu juga. Ya, karena kebetulan backgroundnya saya lebih ke Western food dan di Swiss Bell Inn lebih kuat ke Nusantara dan Chinese. Ya, mau nggak mau saya belajar lagi seperti itu. Tapi nggak ada yang nggak bisa ya bang? Harus bisa. Makanya dibilang itu kenapa harus dibilang nggak perlu belajar tuh hanya di sekolah aja, tapi di sekitar kita pun kita harus belajar. Langsung seperti praktek itu. ya. Langsung praktek seperti itu. Dan sekarang luar biasa saya di posisi CDP. Mungkin masih asing nih. CDP itu masih asing ya. Tapi kalau di dunia chef, CDP itu pasti udah tahu lah ya. Ya chef de partie. Kalau dibilang di kantor-kantor itu mungkin di posisi supervisor. Ya saya baru 2 tahun di posisi CDP atau supervisor itu. Dan ini tahun kedua di Swiss Bell Inn. Jadi akan naik lagi nih bentar lagi. Ya mudah-mudahan. Amin. Pelan-pelan. Karena masih Iya. perlu banyak yang dipelajarin ya, seperti itu. Dan di dunia chef ini dibilang rumit iya. Susah gampang iya. Ya karena memang perlu kita masak hanya cuma masak, tapi perlu juga perhitungan pengeluaran. Dan pemasukan seperti itu. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Dan itu yang selalu semua chef itu berpikir dengan keras itu. Bagaimana caranya
dengan tetap rasanya enak, kualitasnya oke, dengan tapi pengeluarannya lebih sedikit. Iya, seperti itu. Ibaratnya gini. Jadi kalau kita masak nih, bahan yang seadanya, oke. Jadi sampai jadi itu bagaimana dengan sampai jadi itu makanan dilihat sampai ke customer, dilihat wah dengan rasa yang luar biasa, itu sangat luar biasa itu. Iya. Dengan memakai bahan yang seadanya, Tapi bisa yang bisa terbaik ya. Buat yang terbaik untuk masakannya itu. Itu berarti kunci atau skill yang sangat penting dibutuhkan oleh seorang chef ya. Iya benar. Nggak semua bisa buat itu. Iya. Tidak semua. Berarti harus kembali lagi with love ya. Mungkin. Love dan belajar lagi, terus belajar seperti itu. Oke, tapi kalau untuk teman-teman yang pengen pesan makanan masih bisa ya Bang ya? Masih bisa. Masih terbuka aja gitu ya? Masih bisa terbuka mungkin, tapi harus jauh-jauh hari ya mungkin. Ordernya ya? Semingguan bisa. Iya. Karena di Hotel Swiss Berlin tempat saya kerja ya sangat luar biasa ya. Sibuknya juga minta ampun ya? Sibuknya luar biasa dengan ya hotel bintang 3. Iya. Tapi pelayanannya Bintang 5. setara dengan bintang 5 karena termasuk hotel Cheng ya. Iya. Satu grup dengan Swiss Bell. Iya. Ya teman-teman, sekian cerita singkat dari saya dengan teman saya Stanley Nuha, salah satu chef terbaik yang ada di Balikpapan. Biarlah kisah hidupnya bisa memberkati kita semua. Tetap di akhir video ini saya ingatkan kita untuk sama-sama kita menerapkan gaya hidup 4M, selalu memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun, jangan lupa menjaga jarak ketika berkomunikasi, dan terakhir, yang keempat, jika memang tidak diperlukan, jangan pernah ada di dalam sebuah kerumunan. Mari kita terus dukung pemerintahan kita agar kita bisa segera selesai dari COVID-19. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di episode saya yang berikutnya. See you!